Halo, salam sepak bola. Kembali lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia dan kita akan update kembali terkait berita-berita yang berkembang seputar transfer dan juga reaction press conference dari Erik ten Hag dan preview jelang laga Manchester United versus Liverpool. Check this out. Halo, halo guys, halo everyone. Saya sangat bersemangat sekali hari ini karena apa? Kita update terkait transfer news dari Manchester United. Seperti kita ketahui, Casemiro deal dengan MU dan dia resmi menjadi pemain MU. Oke, Casemiro gelandang top, highly rated di posisi central defensive midfielder dan dia sudah terbukti bersama Real Madrid menangkan banyak sekali trofi. Oke. Transfer ini adalah transfer yang positif dan sedikit seolah-olah mengalihkan perhatian kita selaku Manchester United fans terkait hashtag Glazers out. Oke. Jadi beginilah cara fans untuk memberikan tekanan kepada keluarga Glazer supaya dia mau keluarkan uang yang besar untuk membeli top signings. Yes, Casemiro. Dan kabarnya terlepas dari Casemiro, Frenkie de Jong akan di rebidding ulang dan akan dinaikkan nilai transfernya sehingga Barca bisa membayar hutang gaji kepada Frenkie de Jong sebesar 17 juta pounds. Wow. Kalau itu memang terjadi dan apakah harus seperti ini terus? Kita sebagai fans harus protes dulu, ya, mengembangkan narasi-narasi di media sosial apapun sehingga memicu kekhawatiran dari keluarga Glazer dan mereka akhirnya mengeluarkan uang. Tapi jangan lupa, ini semua juga terkait adanya calon pembeli baru yaitu Sir Jim Ratcliffe. Mungkin Glazer berpikir, oh, ada new buyer. Oke, ini situasi nggak bagus. Kita bisa ditekan habis-habisan. Oke, keluarkan uang. Oke. Dan ya, signing dua pemain top sepertinya masih kurang. Ya, karena kita fans demanding top signings lainnya yaitu Anthony. Anthony dari Ajax juga akan di rebidding ulang. Jadi sudah 2 kali rebid. Dulu harganya kita masuk dengan harga 40, tapi Ajax minta 65. Kemarin ditawar 65, Ajax minta lebih. Oke, kita akan lihat keseriusan dari keluarga Glazer terkait transfer signing pemain-pemain top. Oke, terkait Cody Gakpo dan juga Caicedo maupun Carrasco, Pulisic itu masih ongoing dengan waktu yang sangat mepet ini. Dan uniknya pihak Chelsea, entah ini ya rumor atau bagaimana, menginginkan Harry Maguire ketika MU ingin membeli Pulisic. Maguire ke Chelsea, saya setuju. Ambil Lord kami. Oke? Ambil Lord kami. Gue bakal bully teman saya si Joko itu karena dia fansnya Chelsea, karena dia membeli Harry Maguire. Oke? Ya, I hope so Harry Maguire segera kita cash out aja. Udah nggak layak lagi main di Manchester United. Kita sekarang mengandalkan Rafael Varane, Lisandro Martinez. Oke? Nah, untuk Eric Bailly juga akan dipinjamkan ke Olympique Marseille. Ya, ini masih ongoing proses juga. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, berpindah ke topik yang berikutnya,
yaitu terkait press conference dari Erik ten Hag jelang laga melawan Liverpool di kandang MU. Ya, pertanyaan yang menurut saya sangat menarik adalah bagaimana cara Erik ten Hag bisa memotivasi pemain-pemain MU sedangkan melawan tim gurem saja seperti Brentford dan Brighton mereka dihajar. Dan seperti biasa Erik ten Hag tetap menyalahkan pemain di mana mereka tidak memiliki attitude yang tepat ketika bermain. Dari menit 1 sampai dengan akhir babak mereka tidak menunjukkan attitude yang profesional sebagai seorang pemain bola, di mana dia harus berjuang dan memenangkan pertandingan, at least mendapatkan poin. Itu tidak terlihat. Dan bagaimana cara Erik ten Hag bisa memberikan hal itu ketika akan melawan Liverpool? Dia menjawab, di training mereka berjuang, mereka bermain dan bekerja dengan sangat baik. Tapi anehnya ya, ini menurut pendapat saya, ketika preseason, pertandingan COVID yang nggak ada penonton, kemudian di training ini session mereka bermain dengan sangat baik. I don't know, apakah mereka memang mentalnya, sebagian besar ini mental nggak bagus ketika ketika ada fans yang melihat. Nah, ini juga sangat menarik ya. Kenapa mereka bermain seperti ini dan akhirnya pemain-pemain yang tadinya bermain dengan profesional jadi ikutan nggak profesional. Karena seperti kita ketahui, sikap negatif itu biasanya menularkan ke rekan-rekanmu di sekitar. Oke? Itu berlaku di dunia kerja manapun, di dunia pertemanan, dimanapun. Ketika kamu memiliki teman-teman yang toksik, ya, lemah secara mental, definitely dia akan bisa mempengaruhi kamu untuk berbuat hal yang sama. Di mana harusnya ini bisa di-tackle, harusnya ini bisa di-handle dengan kehadiran seorang kapten yang benar-benar tegas. Tegas secara attitude, tegas secara permainan, dan definitely itu tidak ada di diri Harry Maguire. Oke. Jadi langkah pertama ketika melawan Liverpool, cadangin di Harry Maguire. Ya. Nah, balik lagi ke press conference dari Erik ten Hag. Dia menanyakan apakah line up yang akan dia diturunkan seperti apa. Dia tetap tidak akan membocorkannya. Dan ya, ditanyakan juga terkait kabar-kabar yang berkembang selama ini. Cuman para jurnalis tidak menyebutkan terkait protes Glazer out, kemudian datangnya Sir Jim Ratcliffe yang akan membeli Manchester United. Jurnalis tidak secara belak-belakan menanyakan itu, tetapi hanya menanyakan apakah kamu aware bahwa berita-berita yang berkembang akhir-akhir ini. Ten Hag bilang, ya, saya aware, saya tahu. Dan bagaimana reaksimu? Ya, kita harus bersatu, unified as a team, dan work together. Oke, make sense. Kalau saya di posisi Erik ten Hag, mungkin saya juga akan bilang seperti itu, karena ya kita dibayar oleh Glazer. Ya nggak mungkin kan kita bilang, iya Glazer nih bangke ya, saya minta siapa datangnya siapa, saya minta siapa datangnya siapa. Dia benar-benar nggak serius ngurus klub ini dan Glazer harus keluar. Ya nggak mungkin kan kamu bilang bicara gitu kepada bosmu sendiri ya, karena dia digaji di situ dan dia bekerja di MU yang mana sekarang masih dimiliki oleh keluarga Glazer. Oke. Press conference yang saya lihat tadi benar-benar terlihat dari micro expressions bahwa Erik ten Hag juga seolah-olah bilang, ya help me man, help me juga ya. Dan please understand bagaimana saya sedang bekerja dengan situasi yang seperti ini. Ya, menarik line up seperti apa yang kita yang akan kita ketahui dari strategi dari Erik ten Hag, karena jelas-jelas di pertandingan Brentford dia mengatakan
Kalau bisa 11 orang itu saya ganti semua. Nah, Erik ten Hag sendiri tidak percaya dengan David De Gea, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Diogo Dalot, Eriksen, dan juga Bruno, Fred, Sancho, Rashford, dan juga Ronaldo. Ini menarik sekali. Apakah di pertandingan besar yang akan melawan Liverpool di kandang Old Trafford, dia akan menurunkan lapis kedua? Nah, kita beranjak ke preview. Preview Manchester United melawan Liverpool. Seperti kita ketahui, dari sisi Manchester United tidak ada yang cedera kecuali Anthony Martial, ya. Dan beberapa hari ini di minggu ini Anthony Martial dilaporkan sudah join untuk latihan di Carrington bersama rekan-rekannya. Apakah dia akan cukup fit untuk membantu tim bermain? Kalau saya jadi Erik ten Hag, saya nggak akan nurunin karena resiko. Mending saya turunkan melawan pertandingan berikutnya melawan Southampton bersama dengan Casemiro, new signing. Di situ kita akan lihat di Southampton permainan MU dengan tim yang berbeda. Oke? Nah, prediksi saya untuk susunan pemain, Erik ten Hag akan memasang David De Gea. Ya, prediksi saya. Karena kiper keduanya nggak ada. Yang ada langsung kiper ketiga yaitu Tom Heaton yang sudah usia sekitar 37 atau 38. Dan kita nggak bisa rely on kepada pemain-pemain dengan usia yang cukup akhir, tetapi pengalaman bertandingnya juga sedikit. Nah, ini akan menarik. Kesempatan ini akan diberikan kepada David De Gea dan kita akan lihat apakah David De Gea bisa bounce back dari dua pertandingan yang dia bermain sangat buruk. Oke, kita nggak ada pilihan lain, hanya David De Gea. Kemudian di dua central back, di dua jantung pertahanan MU, saya akan memilih Rafael Varane bersama dengan Lisandro Martinez. Karena melawan Liverpool, mereka pemain tinggi-tinggi itu di striker terutama itu nggak ada. Oke, di situ hanya ada Luis Diaz, Roberto Firmino, dan juga Mohamed Salah. Karena kita ketahui Darwin Núñez tidak bisa bermain karena di kartu merah ya ketika melawan Crystal Palace. Thanks God. Ya. Jadi Lisandro Martinez dan Rafael Varane yang memiliki kecepatan dan tinggi badan di diri Rafael Varane. Kecepatan ada di dua-duanya dan saya kira kita butuh kecepatan untuk meredam serangan-serangan Liverpool. Kita nggak butuh Harry Maguire tinggi lambat, ya, karena nggak akan ada yang crossing. Crossing pun akan crossing yang bersifat cutback ataupun crossing pinpoint, ya, bukan crossing mencari kepala, tetapi crossing mencari striker untuk masuk tendang langsung secara volley. Kemudian di sisi kiri, definitely saya nggak akan memasang Luke Shaw. Definitely. Karena Luke Shaw akan hancur di tangan Mohamed Salah yang akan berkombinasi dengan Trent Alexander-Arnold. Hancur. Karena kita ketahui di depannya Salah itu Marcus Rashford akan sangat jarang turun membantu dia. Ya. Nah, di sebelah kanan tetap kita andalkan Diogo Dalot untuk meredam pergerakan Luis Diaz. Tapi pertandingan dua opening dari Diogo Dalot juga sangat-sangat averagely low, sangat-sangat gak bagus, ya. Apakah kita akan mengandalkan Aaron Wan-Bissaka? Seperti kita ketahui, Aaron Wan-Bissaka juga memiliki rumor dia akan kembali ke Crystal Palace. Nah, apakah kita akan bermain dengan pemain yang akan meninggalkan kita? Definitely itu tidak akan bagus buat environment tim dan tetap Diogo Dalot yang harus dipercaya untuk menjadi fullback kanan. Oke, di tengah ini menarik, di tengah ini karena
betapa saya sangat inginnya tidak memasangkan McFred, tapi melihat kekalahan 4-0 dan 2-1 kemarin, sepertinya Erik ten Hag akan memasang kembali yang namanya McFred. Oke. McFred akan tetap bermain, itu prediksi saya. Karena kita butuh tidak kebobolan, oke? Begitu kita tidak kebobolan, dan di depan Bruno, Ronaldo, Sancho dan Rashford harus perform. Mereka harus create chances, bikin gol, ya. Menarik sekali bagaimana kita sangat membenci duet McFred, tapi karena Casemiro baru datang mungkin di hari Sabtu atau Minggu, tidak mungkin dia akan langsung bermain melawan Liverpool di hari Selasa, ya. Latihan tune in-nya, saya yakin Casemiro akan ada di bench dan mungkin akan bermain sebagai sub ketika MU benar-benar kedodoran, ya. Ya harus dipaksakan. Karena Casemiro gajinya juga gede. Oke. Gajinya dia sekitar 350.000 pounds per minggu. Hampir mirip dengan Jadon Sancho. Oke. Dan di depan seperti saya bilang tadi, Bruno, Rashford, Ronaldo, Sancho harus benar-benar menjadi motor serangan yang efektif, karena peluang gak akan banyak kalau McFred yang ada di tengah menemani Bruno. Seperti kita ketahui. Maka serangan yang harus diharapkan adalah kombinasi dari antar fullback ke fullback. Oke. Kita harapkan Tyler Malacia bisa dengan sangat kuat untuk menghadapi Mohamed Salah. Ya, nggak di PlayStation, nggak di realnya, susah dijaga, ya. Oke. Dan formasi yang akan saya pilih adalah 4-2-3-1. Di kandang sendiri kita akan bermain cukup bertahan. Oke. Dan dari Liverpool sendiri yang absen itu ada Konate, Darwin Núñez, kemudian ya, saya kira dua pemain ini yang penting dari tim inti, Konate dan Darwin Núñez. Ini sentral serangan dan juga sentral pertahanan. Nggak ada dua ini, diharapkan masih ada peluang buat Manchester United berbuat sesuatu. Oke. Dan itu dulu yang bisa saya sampaikan dari materi 3 terkait transfer news dan juga reaction press conference dari Erik ten Hag dan juga preview pertandingan Manchester United melawan Liverpool. Kita akan update lagi berita-berita yang akan datang. Who knows, apakah Anthony akan datang? Apakah De Jong akan datang? Who knows? I don't know. Karena Glazer sekarang sedang tertekan karena ada pembeli baru bernama Sir Jim Ratcliffe yang siap men-take over dan akan didukung oleh jutaan fans di dunia. Oke? Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa buat penonton baru tetap tonton video saya setelah subscribe, ya. Kemudian bagi penonton baru juga subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Dan kita bisa diskusikan terkait komentar-komentar yang masuk. Dan saya akan sangat senang sekali untuk berinteraksi dengan para subscriber. Oke, itu dulu. Sampai jumpa. Salam sepak bola.